Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jeffrey Sebastian. Saya Prodi Keamanan Sistem Informasi semester 2A. Di sini saya akan membagikan sebuah materi yaitu logika matematika. Apa itu logika matematika? Dikutip dari bahan ajar Universitas Negeri Yogyakarta karya Nur Insani, logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid. Terdapat dua jenis penalaran, yakni sebagai berikut. Penalaran deduktif, yakni penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik kesimpulan dengan pola tertentu. Penalaran induktif, yakni penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Untuk itu, logika matematika adalah ilmu logika yang menggunakan bahasa matematika, yakni lambang-lambang atau simbol-simbol matematika. Keuntungan dari penggunaan simbol pada logika matematika adalah sebagai berikut. Lebih ringkas, univalen atau bermakna tunggal, universal atau dapat dipakai di mana-mana. Dengan demikian, logika matematika mempelajari cara penalaran manusia dalam bentuk kalimat-kalimat tertentu. Penalaran disebut didasarkan pada premis-premis yang tersedia. Terdapat beberapa jenis logika matematika yang perlu kamu ketahui. Simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, proposisi. Dalam logika matematika, proposisi atau pernyataan adalah suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Nilai benar atau salah suatu proposisi disebut sebagai nilai kebenaran proposisi tersebut. Nilai kebenaran sangat bergantung pada realitas atau fakta yang sebenarnya terjadi. Terdapat dua jenis proposisi, yakni sebagai berikut. Proposisi sederhana, yakni proposisi yang tidak menggunakan atau mengandung kata hubung sama sekali. Proposisi majemuk, yakni proposisi yang terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana dengan kata hubung. Dengan kata lain, menggunakan kata hubung yang banyak ya bisa. Proposisi dengan nilai kebenaran benar biasa disebut sebagai B atau dalam kurungnya benar. Sedangkan proposisi dengan nilai kebenaran salah bisa disebut sebagai S atau dalam kurungnya salah. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel peubah sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Kalimat ini masih menjadi kalimat terbuka. Tidak ada yang tahu apakah kalimat itu benar atau salah. Contoh kalimat terbuka adalah sebagai berikut. X adalah bilangan ganjil, X tambah 3 lebih kecil dari 10. Satu-satunya cara menyelesaikan kasus kalimat terbuka adalah dengan menyusun himpunan seluruh anggota dari S yang bila disubstitusikan ke peubah akan menghasilkan pernyataan yang benar. Untuk itu, penyelesaian contoh di atas adalah sebagai berikut. X adalah bilangan ganjil. Untuk itu, X adalah himpunan bilangan dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. X tambah 3 lebih kecil dari 10, maka X tersebut adalah himpunan bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ingkaran. Jenis logika matematika lainnya adalah ingkaran atau negasi. Ingkaran adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau bukan pada pernyataan semula. Ingkaran dilambangkan dengan lambang garis yang bergelombang. Untuk itu, apabila suatu proposisi bernilai benar, maka ingkaran akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Contoh ingkaran adalah sebagai berikut. Andre adalah seorang penyanyi asal Yogyakarta. Ingkaran atau negasinya adalah tidak benar bahwa Andre adalah seorang penyanyi asal Yogyakarta. Contoh lainnya, manusia memiliki sayap. Ingkaran atau negasinya adalah manusia tidak memiliki sayap. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri atas beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung tertentu. Kata hubung yang biasanya digunakan dalam logika matematika adalah dan, atau, jika maka, bila dan hanya bila. Contoh pernyataan majemuk adalah sebagai berikut. Bila air dipanaskan, maka air akan mendidih. Adele sedang menonton TV atau membaca buku. Yogyakarta adalah kota pelajar dan mempunyai banyak objek wisata yang menarik. Medan adalah ibu kota Sumatera Utara, bila dan hanya bila Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah.
Nilai kebenaran dari pernyataan majemuk bergantung pada nilai kebenaran masing-masing pernyataan tunggal dan kata hubung yang digunakannya. Ini dia beberapa jenis pernyataan majemuk sesuai dengan kata hubungnya. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Konjungsi dilambangkan dengan panah ke atas. Untuk itu, sebuah konjungsi bernilai benar hanya jika kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Sebagai contoh, sebuah kalimat majemuk terdiri atas pernyataan P dan Q. Maka, yang pertama, apabila P dan Q benar, maka konjungsi tersebut bernilai benar. Apabila P benar dan Q salah, maka konjungsi tersebut bernilai salah. Apabila P salah dan Q yang benar, maka konjungsi tersebut tetap bernilai salah. Apabila P dan Q salah, maka konjungsi tersebut bernilai salah. Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau disjungsi dilambangkan dengan huruf V ke bawah. Terdapat dua jenis disjungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disjungsi inklusif, yang bernilai benar apabila minimal satu pernyataan tunggalnya benar. Disjungsi eksklusif yang bernilai benar apabila salah satu atau tidak boleh kedua dari keduanya dari pernyataan tunggalnya benar. Untuk disjungsi inklusif, apabila sebuah kalimat majemuk terdiri atas pernyataan P dan Q, maka apabila P dan Q benar, disjungsi tersebut bernilai benar. Apabila P dan benar dan Q salah, maka disjungsi tersebut tetap bernilai benar. Apabila P salah dan Q benar, maka disjungsi tersebut tetap bernilai benar. Apabila P salah dan Q juga salah, maka disjungsi tersebut bernilai salah. Untuk disjungsi eksklusif, apabila sebuah kalimat majemuk terdiri atas pernyataan P dan Q, maka apabila P dan Q benar, maka pernyataan disjungsi tersebut bernilai salah. Apabila P dan benar dan Q salah, disjungsi tersebut bernilai benar. Apabila P dan Q benar dan P salah, maka disjungsi tersebut bernilai benar. Apabila P dan Q sama-sama salah, maka disjungsi tersebut bernilai salah. Saya akan minum sebentar karena saya haus. Yang berikutnya implikasi. Implikasi adalah kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika maka. Implikasi dilambangkan dengan tanda panah satu arah ke arah kanan. Pernyataan pertama disebut sebagai anteseden dan pernyataan kedua disebut sebagai konsekuen. Implikasi biasanya digunakan untuk menyatakan suatu syarat, menyatakan hubungan sebab akibat, menyatakan peristiwa yang akan terjadi dari suatu tanda. Suatu implikasi bernilai benar apabila antecedennya salah atau konsekuensinya benar. Apabila sebuah kalimat majemuk terdiri atas anteceden P dan konsekuen Q, maka apabila P dan Q benar, maka implikasi tersebut bernilai benar. Apabila P benar dan Q salah, maka implikasi tersebut bernilai salah. Apabila P salah dan Q benar, maka implikasi tersebut bernilai benar. Apabila P dan Q salah, maka implikasi tersebut bernilai benar. Ekuivalensi. Ekuivalensi atau biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan hanya bila. Ekuivalensi dilambangkan dengan tanda panah dua arah, yaitu ke kanan dan ke kiri disambungkan. Ekuivalensi bernilai benar apabila kedua pernyataan tunggalnya memiliki nilai kebenaran yang sama. Sebagai contoh, apabila sebuah kalimat majemuk terdiri atas pernyataan P dan Q, maka apabila P dan Q benar, maka ekuivalensi tersebut bernilai benar. Apabila P benar dan Q salah, maka ekuivalensi tersebut bernilai salah. Apabila P salah dan Q benar, maka ekuivalensi tersebut bernilai salah. Apabila P dan Q sama-sama salah, maka ekuivalensi tersebut bernilai benar. Berikut ini adalah beberapa contoh soal tentang pembahasan tadi. Soal yang pertama, selidiki kalimat-kalimat berikut ini, tentukan mana yang proposisi dan mana yang bukan. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini merupakan kalimat proposisi karena memiliki nilai kebenaran B. 7 adalah angka ganjil. Ini juga merupakan kalimat proposisi dengan nilai kebenaran yang bernilai B atau benar. 3 lebih besar dari 5. Ini merupakan kalimat proposisi dengan nilai kebenaran yang salah karena
5 itu yang lebih besar daripada 3 yang lebih besar dari 5. Mengapa kamu menangis? Ini bukan merupakan kalimat proposisi karena tidak mengandung nilai benar atau nilai salah. 5 tambah 6 sama dengan 10. Ini merupakan kalimat proposisi dengan nilai kebenaran salah karena 5 tambah 6 sama dengan 11. Contoh kedua, ingkaran dari pernyataan semua orang makan nasi adalah beberapa orang tidak makan nasi. Semua orang tidak makan nasi, tidak semua orang tidak makan nasi, tidak semua orang makan nasi, beberapa orang makan nasi. Untuk ingkaran semua orang makan nasi, maka negasi dari semua P adalah ada atau beberapa P. Negasi dari makan nasi adalah tidak makan nasi. Untuk itu, negasi dari kalimat semua orang makan nasi adalah ada atau beberapa orang tidak makan nasi. Yang ada pada pilihan A. Karena negasi dari semua P adalah ada atau beberapa. Untuk negasi dari makan nasinya adalah orang tidak makan nasi. Jadi begitu. Untuk contoh ketiga, apabila pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka pernyataan berikut yang bernilai salah adalah untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, maka kamu harus menguasai setiap jenis logika matematika yang ada terlebih dahulu, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Apabila P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka untuk pernyataan A, disjungsi tersebut bernilai benar. Untuk untuk pernyataan B, implikasi tersebut bernilai benar. Untuk yang C, karena terdapat lambang negasi di depan pernyataan P dan Q, maka apabila P benar dan Q salah, implikasi tersebut bernilai salah karena ada ingkarannya ya. Untuk yang pernyataan D, karena terdapat lambang negasi di depan pernyataan P, maka apabila P dan Q benar, maka konjungsi tersebut bernilai benar. Untuk E, karena terdapat lambang negasi di depan pernyataan P dan Q, maka apabila P benar dan Q salah, maka disjungsi tersebut bernilai benar. Untuk itu, pernyataan yang memiliki nilai salah ada pada pernyataan C, di mana P bernilai benar dan Q bernilai salah, sehingga implikasi bernilai salah. Sekian dari saya, materi saya yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Sampai jumpa.